Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus. Bersyukur di pagi menjelang siang ini kita boleh beribadah kembali. Mari siapkan hati kita untuk kita beribadah kepada Tuhan. Ya, mari kita tunduk kepala sama-sama kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat minggu pagi ini kami datang ke hadirat-Mu. Layakan kami, kuduskan kami, bawa kami untuk mengalami hadirat yang baru sehingga kami boleh mengalami perubahan. Urapi kami semua, kuduskan kami, dan biar urapan hadirat-Mu yang akan mengubahkan, menyembuhkan, bahkan menyatakan kuasa dan mujizat, sehingga ada sesuatu yang terjadi dalam hidup kami, keluarga dan bangsa kami. Terima kasih, kami siap beribadah di minggu pagi ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kasih sorak-sorak tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu, Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan, aku serahkan untuk rencana-Mu, Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak berkebenangan-Mu, layak berkuasa, meminta selamatnya. Yesus Kaulah Raja mulia, tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu, Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan, aku serahkan untuk rencana-Mu, Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Yesus Kaulah Raja mulia. Mari bersama sekali lagi katakan, hanya Kau yang layak ditinggikan. Sekali lagi dengan iman, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Tuhan.
kasih buat anugerah-Mu. Engkau baik, Engkau sangat baik dan sungguh baik. Kasih setia-Mu selalu nyata buat hidup kami di sepanjang waktu, bahkan di setiap saat. Terima kasih bahwa kami masuk ke hadirat-Mu ya Tuhan. Lawat kami, biar kami boleh mengalami ketenangan dalam hadirat-Mu. Sebab hadirat-Mu satu-satunya tempat yang paling aman, satu-satunya tempat yang membuat kami melupakan apa yang ada, yang terjadi di sekeliling kami. Terima kasih Yesus. Haleluya, 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 amin.
menyanyikan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga melukiskan kemuliaan namamu. Hosana, Hosana, layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Yesus, alam semesta menjanjikan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga melukiskan kemuliaan namamu. Hosana, Hosana, layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Oh, kau layak, layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Mari bersama katakan Hosana, 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 oh, Hosana, 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 oh Jesus, Hosana, 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 layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Oh, praise the name, oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name, oh, praise
Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise. Oh Lord, oh Lord, Katakan sekali lagi. oh praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. Oh, endless days we will sing Your praise. Oh Lord, oh Lord our God. Bapak, terima kasih untuk hari ini Tuhan. Terima kasih untuk pagi menjelang siang hari ini. Kalau kami ada, semua karena anugerah-Mu. Kalau kami masih ada, semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Tuhan, terima kasih kalau kami boleh melewati di akhir tahun ini Tuhan. Di mana kami sebentar lagi melewati akhir tahun ini Tuhan. Kami ada di bulan Desember. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah bulan di mana kami mau merayakan Natal, bulan di mana kami melakukan sesuatu yang berbeda Tuhan di Natal tahun ini. Biar anugerah-Mu turun atas kami, kasih karunia-Mu turun atas kami Tuhan. Bahwa dalam nama Tuhan Yesus, biarlah Natal ini menjadi suatu Natal yang berbeda. Natal di mana kami bisa memberkati banyak orang, Natal di mana kami memberikan sesuatu dalam hidup kami untuk orang lain Tuhan. Di dalam nama Yesus, terima kasih untuk hari ini. Bapak, sebentar ada share, biar Engkau bukakan sesuatu yang baru. Biar firman-Mu yang meneguhkan kami. Biarlah firman-Mu yang menguatkan kehidupan kami Tuhan. Di dalam nama Yesus, anugerah-Mu turun atas kehidupan kami. Ada roh hikmat, pewahyuan turun atas kami semua Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Saya bersyukur hari ini bisa membagikan suatu kebenaran di minggu-minggu yang luar biasa di mana kita sebentar lagi merayakan Natal. Terima kasih buat tim musik dan WL Singer yang sudah membantu kita dalam penyembahan hari ini. Tapi di bagian hari ini yang saya mau bagikan adalah sesuatu yang simple atau sesuatu yang kecil tapi dampaknya itu luar biasa. Bapak Ibu Saudara semua yang ada di rumah juga yang kita masih ibadah offline hari ini untuk kita bisa belajar sama-sama. Untuk kita bisa mengerti ada sesuatu yang itu kecil tapi dampaknya luar biasa. Dan kita tahu bahwa Tuhan, kita tahu bahwa kalau Natal ini ada sebuah lagu yang berkata, "Hey Bethlehem, bernyanyilah." Karena keselamatan akan datang di situ. Betul? Dan tapi hari ini saya mau bukakan sebuah kebenaran. Mari kita buka di Mika 5. Di Mika 5 ayat yang kedua. Mika 5 ayat yang kedua. Ibu yang ada Alkitab bisa dibuka, Mika 5. Mika ada di Perjanjian Lama untuk kita bisa belajar hari ini tentang sesuatu yang Mika, oke. Mika 5 Mika 5, kalau kita bisa tahu di situ Raja Mesias dan Penyelamat Israel. Di firman Tuhan katakan seperti ini, tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Bapak Saudara, kalau kita bisa belajar di Mika ini, tapi dia katakan seperti ini, tetapi engkau hai Bethlehem Efrata. Kalau Bapak Saudara pelajari, Bethlehem Efrata itu sebuah kota kecil, tapi ada sesuatu yang kita bisa belajar dikatakan seperti ini. Bahkan dari keturunan Yehuda pun, dia sesuatu yang terkecil. Dia katakan seperti ini, hei yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, tapi daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel. Seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala.
Bapak Ibu Saudara, kalau kita bisa belajar sesuatu di sini, kita bisa mengerti sesuatu yang kecil tapi akan lahir sesuatu yang besar di situ. Raja itu akan lahir di Bethlehem Efrata itu, bahwa raja itu, saya mau kasih tahu, raja itulah yang akan memerintah untuk Israel. Kita nggak bisa pungkiri, kita nggak bisa lakukan sesuatu, tapi sebuah kota kecil tak bisa melahirkan sesuatu yang besar. Keturunan yang terkecil bisa melahirkan sesuatu, beri dampak yang luar biasa. Disitulah Yesus bisa lahir, disitulah ada sesuatu yang kecil tapi dampaknya luar biasa. Bapak Ibu Saudara semua, kita tahu di penghujung akhir tahun ini, kita tahu banyak pandemi itu sudah berjalan sampai mau akhir tahun. Dan kita hari ini sebagai orang Kristen sebentar lagi merayakan Natal. Natal sudah berubah semuanya. Natal sudah berubah semuanya. Kalau dulu kita bisa merayakan Natal, kita bisa undang banyak orang untuk datang gereja, semua udah persiapan semuanya. Tapi di tahun ini ada sesuatu yang berbeda. Tahun ini kita nggak bisa kumpul lagi, tahun ini kita nggak bisa kerumunan lagi, karena pemerintah juga katakan bahwa jauh lebih baik ibadah di rumah. Mungkin sudah di Jakarta sudah ada pemberitahuan bahwa untuk ibadah Natal tidak ada tidak ada pengumpulan massa. Tapi kita bisa lihat ada sesuatu yang kecil. Terus pertanyaannya, Pak, udah nggak ada Natal lagi, apa yang harus kita kerjakan? Apa yang harus kita bisa lakukan di situ? Bapak Ibu Saudara, justru inilah momen yang terbaik. Sesuatu yang kecil bisa beri dampak bagi banyak orang. Mungkin hari ini Bapak Ibu Saudara yang di rumah hari ini, kok berkata, apa yang harus lakukan Pak? Natal udah nggak bisa kumpul lagi. Natal udah nggak bisa datang lagi ke gereja. Natal kami harus di rumah hari ini. Sekarang kami pun juga nggak bisa beli baju baru. Mungkin bisa beli baju baru dan merayakannya bukan lagi banyak orang. Tapi kalau kita bisa belajar sesuatu, justru inilah momen yang terbaik. Natal tahun ini menjadi Natal yang berbeda mungkin sepanjang sejarah. Kita nggak bisa kumpul lagi, kita nggak bisa merayakan dengan pesta pora lagi, atau merayakan sesuatu yang besar lagi. Tapi bagian yang kecil itu bisa mengubah buat semuanya. Bapak Saudara, apa yang harus kita lakukan, apa yang kita kerjakan? Banyak hal yang kita bisa kerjakan. Mungkin sesuatu yang kecil, tapi hasilnya sesuatu yang luar biasa. Bapak Saudara, apa yang harus kita kerjakan? Yang pertama, kalau kita bisa belajar sesuatu, mungkin kita bisa merayakan sesuatu yang kecil. Ini waktu yang terbaik kok cuma kumpul dengan keluargamu. Mungkin kini waktunya ada beberapa rumah dihias pohon Natal. Ini mungkin sudah mulai. Ini waktunya keluarga mulai berkumpul, cuma merayakan di situ. Gak lagi datang ke gereja, tapi mereka ada di rumah. Mereka bisa lakukan ibadah di rumah. Mereka bisa nyanyi merayaan lilin sendiri. Itu hasil luar biasa. Dan terlebih penting daripada itu adalah cuma satu. Bisa nggak Natal ini kita beri dampak bagi banyak orang? Dengan apa? Kau mungkin bikin makanan, kau bisa bagikan tetanggamu. Ini mungkin kau bisa. Kalau kau mungkin tetanggamu malu, Pak, sekarang banyak orang yang terima dengan acara Natal kami. Mau bagi gimana? Masih banyak orang di luar sana yang mereka bisa lakukan. Kau mungkin bisa bikin nasi kotak dengan keluargamu, kau keliling, kau kasih satu orang yang ada di jalan. Itulah Natal, dari sesuatu yang kecil tapi dampaknya luar biasa. Seperti Yesus yang lahir, dan kita merayakan Natal, tapi dampaknya luar biasa. Itu yang dikerjakan Yesus. Ada satu hal kalau kita bisa belajar sesuatu. Mari kita buka di Markus 6 ayat 41. Saya suka dengan ayat ini, Markus 6. Markus 6. Markus 6 ayat 41. Judul perikopnya sesuatu yang kita pernah baca, dan ini Tuhan lakukan mujizat yang begitu luar biasa. Ayat 41 dia berkata seperti ini. Di ayat 37. Ada satu kejadian yang luar biasa. Pada waktu ayat 35, pada waktu hari sudah mulai malam, datanglah murid kepadanya berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah malam. Suruhlah mereka pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa dan kampung-kampung di sekitar ini. Tetapi jawabnya, kamu harus memberi mereka makan.
Katanya kepadanya, jadi haruskah kami beli roti seharga 200 dinar untuk beri makan mereka makan? Tapi ia berkata kepada mereka, berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa. Sesudah mereka meriksa lalu berkata, 5 roti dan 2 ikan. Lalu ia menyuruh orang-orang itu untuk supaya kamu duduk berkelompok-kelompok di atas rumput hijau. Maka duduklah mereka berkelompok-kelompok, ada yang 100, ada yang 50 orang. Dan setelah ia mengambil 5 roti 2 ikan itu, ia mengadah ke langit dan mengucapkan berkat. Lalu memecah-mecahkan roti itu dan berikannya kepada murid-muridnya supaya dibagi-bagikannya kepada orang itu. Begitu juga kedua ikan itu dibagikannya kepada semua mereka. Dan mereka semua makan sampai kenyang. Bapak Ibu Saudara, kalau kita bisa pelajari, kalau kita bisa baca, kita bisa renungkan. Ini cuma ada seorang anak kecil yang membawa 5 roti dan 2 ikan. Sesuatu yang kecil tapi dampaknya luar biasa. Bahkan di sini pertanyaan yang sangat saya sangat suka adalah di sini katakan gini, kamu yang harus beri makan. Waktu itu murid-muridnya bertanya kepada Yesus, apa yang harus dilakukan? Mereka sudah malam, suruh mereka pergi semua cari makanan, tapi Yesus berkata, kamu yang harus beri makan mereka. Nah, kalau kita bisa belajar sesuatu, kemudian murid-muridnya berkata, mana mungkin cukup uang kita 200 dinar. Ya, Tuhan tahu bahwa itu nggak akan cukup. Tapi dia berkata, coba cari ada berapa yang kau beri. Periksa semuanya. Akhirnya ada seorang anak kecil berkata, ini ada 5 roti dan 2 ikan. Betul? Lalu ia menyuruh orang-orang itu untuk semua duduk berkelompok-kelompok. Dan waktu itu Yesus mengadahkan ke langit dan mengucap berkat, lalu memecahkan roti-roti dan berikan kepada murid-muridnya supaya dibagi-bagikan kepada orang itu. Bapak Ibu Saudara, kalau kita bisa tahu hari ini, pertanyaan Tuhan selalu berkata gini, mujizat datang, dia berkata yang ada padamu. Dia nggak minta lebih daripada kita, tapi yang ada padamu. Dan di sini ada seorang murid cuma punya 5 roti dan 2 ikan. Dan disitulah momen yang terbaik waktu dia datang ke Tuhan, waktu dia kasih ke Tuhan, dan dia mengadakan ke langit, dan disitulah mujizat terjadi. Bapak Ibu Saudara, saya mau kasih tahu bahwa Natal kita menjadi Natal sesuatu yang berbeda. Inilah Natal yang terbaik untuk kita bisa membagikan kasih buat banyak orang. Di saat di luar sana mereka nggak tahu bagaimana mereka makan. Inilah waktu yang terbaik kita sebagai gereja lakukan sesuatu. Mungkin itu sesuatu yang kecil, itu mungkin bukan sesuatu yang besar. Itu sesuatu yang kecil. Waktu engkau memberi makan buat banyak orang, sesungguhnya Tuhan bisa lahirkan mujizat buat kehidupan kita. Bapak Saudara, saya mau tantang semua yang kau ada di rumah ataupun kau yang hadir hari ini. Maukah engkau memberikan sesuatu yang kecil tapi dampaknya yang luar biasa? Maukah engkau berkata, aku cuman punya bisa mengumpulin cuman ada beras makan sedikit dan aku cuman bisa bikin 5 kotak nasi. Gak ada masalah, engkau keluar. Natal ini kau lakukan sesuatu. Dimana dulu Natal kita berkumpul, kita harus datang ke gereja berkumpul, bikin perayaan dan kita makan sama-sama. Ini waktunya kita memberikan sesuatu yang berbeda, kita bagikan buat orang lain. Bapak Ibu Saudara, gak ada kata mustahil bagi kehidupan kita. Bahwa Tuhan akan sangat mengerti akan menjadi kebutuhan kita. Gak ada kata lain. Bahwa ini waktu yang terbaik, kita bisa bagikan sesuatu buat banyak orang. Dan disitulah sesuatu yang kecil, tapi memberikan dampak yang luar biasa. Mungkin tetanggamu, kau bisa bikin apa di jemaat ada beberapa orang yang bisa bikin kue. Bikinlah kue itu dan bagikan di momen Natal ini. Bukan lagi kita berkumpul, bukan lagi tapi kita keluar, bagikan kasih itu buat orang lain. Karena dari sesuatu yang kecil akan melahirkan sesuatu yang besar. Kadang dari perkara kecil itulah Tuhan lihat apa yang kita mau kerjakan untuk kemuliaan Tuhan. Gak ada kata lain. Dan hari ini saya mau bagikan bahwa Natal ini menjadi Natal yang berbeda. Natal bukan lagi ada hiburan, Natal bukan lagi, tapi di mana Natal ada waktu yang terbaik kita bagikan kasih buat orang yang di luar sana. Kalau waktu dulu kita bisa datang berbondong-bondong gereja, tapi ini waktunya kita keluar, kita bagikan kasih Natal itu buat orang lain. Kau mungkin cuman bikin 3 nasi kotak, bagikan buat orang lain. Kau bikin kasih ke tetanggamu, mungkin kau akan bertanya hal apa saja, tapi bagikan itu. Karena dari situlah Tuhan akan suka apa yang kita kerjakan. Amin Bapak Saudara. Mau terima tantangan untuk di bulan Natal ini sebelum semuanya selesai, untuk Covid ini semuanya selesai, tapi mari hari ini momen yang terbaik di mana tahun ini menjadi sesuatu yang berbeda.
adalah tahun di mana kita bisa memberikan suatu action nyata itu. Biarlah kasih kita tidak pura-pura, tapi kasih kita dan kebaikan kita dilihat banyak orang. Bapak Ibu Saudara yang di rumah, mari lakukan itu. Mari kerjakan itu. Biarlah kita menjadi sesuatu yang berbeda. Marilah kita menjadi sesuatu yang bagikan kasih buat orang lain. Bukan lagi kita mengundang orang untuk datang di rumah Tuhan, tapi ini waktunya kita keluar, bagikan sesuatu. Kau mungkin bisa bikin parsel, kau bisa beli sesuatu, kau bagikan buat orang lain. Dari situlah kau tahu bahwa inilah makna Natal. Saya rindu. Nanti ada kesaksian-kesaksian yang luar biasa. Engkau mungkin bagi sesuatu. Saya bersyukur dari tahun ke tahun, saya kalau pulang ke rumah saya bersyukur. Ada sedikit berkat, kita beli roti dan kita bagikan tetangga-tetangga. Dan mereka sudah tahu bahwa ini momen Natal. Jadi kita bagikan sesuatu roti itu, walaupun jumlahnya harga rotinya juga nggak mahal, tapi yang saya mau kasih bahwa ini waktunya untuk kita lakukan sesuatu. Kalau Bapak Ibu Saudara bisa lakukan itu, yakin dan percayalah, ada waktu yang terbaik. Inilah waktu yang terbaik. Waktu di mana kasih Natal ada dalam keluarga. Kasih Natal ada dalam keluarga. Ini waktunya kau tanggal 25, bukan lagi disibukkan dengan pelayanan, bukan disibukkan dengan kau kunjungan ke rumah-rumah karena sudah dilarang semuanya. Kau pelayan bukan disibukkan itu, tapi engkau berkumpul dengan keluargamu di situ. Engkau bisa ambil satu, kau mungkin masak bareng-bareng, kau berdoa bareng-bareng, mengucap syukur dengan Natal itu, karena kau merayakan hanya dengan keluargamu. Justru momen Natal ini menjadi sesuatu yang berbeda, karena Tuhan hadir dalam keluargamu. Di saat keluargamu dipulihkan, sesungguhnya gereja Tuhan juga akan dipulihkan. Sesungguhnya tetanggamu akan merasakan kasih apa yang kau sudah kerjakan. Dan ayat terakhir, biarlah menjadi buat kita semua adalah lakukanlah segala sesuatunya untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Amin. Saya undang tim musik. Bapak Ibu Saudara, nggak ada hal yang lain yang kita kerjakan. Sesuatu yang kecil bisa melahirkan sebuah pergerakan yang besar. Sesuatu api yang kecil. Kalau kita bisa tahu bahwa di momen Natal ada perayaan lilin. Lilin menandakan sebuah terang. Dan Tuhan mau kita menjadi garam dan terang dunia. Terang itu, walaupun mulai dari sebuah kecil, kalau digabung akan menjadi sesuatu yang besar. Tujuan akhir dari semuanya, Natal tahun ini, biarlah pesan Tuhan hari ini. Natal untuk kita mau sebentar lagi merayakan Natal. Biarlah pesan Natal adalah kita bisa menjadi berkat buat banyak orang. Mungkin itu sesuatu yang kecil, tapi dampaknya luar biasa. Di luar sana masih banyak butuh makan. Dan waktu Tuhan berkata, kamu yang harus kasih makan. Dan waktu itu kita akan berkata, Tuhan ini enggak cukup. Tapi waktu engkau datang ke Tuhan, yang ada padamu kamu serahkan ke Tuhan, disitulah mujizat terjadi. Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, percayalah hari ini, inilah waktu yang terbaik. Dimana kalau engkau beriman sama Tuhan, dimana kalau engkau penuh kasih akan Tuhan, ini waktu yang terbaik. Engkau memberikan makan bagi banyak orang. Saya berdoa, siapapun kau yang lihat atau yang ikuti live streaming hari ini, doaku hari ini buat kita semua adalah engkau menjadi bagian sesuatu yang kecil tapi dampaknya luar biasa. Dan kau adalah bagian orang yang dimakan. Dan kau menjadi bagian seorang anak kecil yang menyerahkan makanan itu sama Tuhan. Dan selanjutnya urusan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini. Ajar sesuatu yang kecil tapi dampaknya luar biasa Tuhan. Bila kami melewati, sebentar lagi kami merayakan Natal Tuhan, di tanggal 25. Tapi biarlah hari ini kami mulai tahu apa yang harus kami kerjakan Tuhan. Mungkin kami mengerjakan sesuatu yang kecil itu Tuhan, tapi biarlah dampaknya luar biasa. Seperti Yusuf, calonnya Maria, yang waktu dia tahu bahwa Maria mengandung Yesus waktu itu, mungkin dia nggak terkenal, tapi dia menjagai Maria sampai dimanapun. Walaupun si Yusuf pun juga dia mau menceraikan Maria, tapi karena Roh Kudus berkata jangan ceraikan dia. Dia mau pasang badannya, dia untuk mempertahankan bayi ini harus lahir, karena dia akan lahir sebagai seorang juru selamat. Sekalipun Yusuf waktu itu mungkin harus pertaruhkan nyawanya,
Dia harus pertaruhkan omongan orang, tapi Yusuf tetap bertahan di situ. Sekalipun Yusuf cuman gak terkenal sebagai papanya Yesus, tapi kehidupannya dia menjaga apa yang Tuhan percayakan waktu itu, dan kehidupannya menjadi signifikan. Seandainya waktu itu Yusuf berkata dia akan pergi dan tinggalkan Maria waktu itu, dia pokoknya bersikeras, aku mau tinggalkan dia, aku gak mau karena aku belum ngapa-ngapain sama Maria. Tapi dia tetap lakukan itu. Sesuatu hal yang kecil tapi dampaknya luar biasa. Mari Bapak Ibu Saudara hari ini, kau yang ada di rumah, mari coba Natal tahun ini lakukan itu sesuatu yang kecil. Kau bisa bagi makanan, kau bisa bikin kue, kasih tetangga, atau kasih kepada siapapun. Karena ini waktunya orang di luar sana butuh makan. Seperti Yesus berkata, engkau yang harus kasih makan, bukan orang lain. Dan biarlah kasih Natal, damai Natal itu ada dalam kehidupan kita di bulan ini, di tahun ini menjadi sesuatu yang berbeda. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Lord, I give you my life, I give you my soul, I live for you alone. Every breath that I take, every moment of the way, Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart, I give you my soul, I live for you alone. Every breath that I take, every moment of the way, Lord, have your way in me. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanku, ku berikan hatiku dan jiwaku, oh, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanku, nyatakan Tuhan, nyatakan jalanku, oh, nyatakan jalanku. Terima kasih Tuhan Yesus, firman-Mu yang menguatkan kami, firman-Mu yang meneguhkan kami, membangkitkan roh kami, membangkitkan iman kami. Berkati hamba-Mu Pak Jarod yang sudah membagikan firman buat kami, biar pekerjaan, pelayanan, bahkan keluarganya terus ditolong Tuhan, terus dipimpin Tuhan, dan terus diberkati, menjadi berkat dan menjadi saluran keberkatan Tuhan dimanapun dia berada. Kami berdoa biar campur tangan Tuhan terus terjadi dalam kehidupan keluarga besarnya ya Tuhan, di dalam nama Yesus. Dan kami percaya satu hari kelak kami akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan atas hidup kami, keluarga kami, gereja kami, bahkan bangsa kami, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami siap untuk memberi menabur buat pekerjaan-Mu, dalam nama Yesus bersama katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, semuanya diberkati, amin. Saya percaya kalau kita buka hati, kita memberikan penyembahan yang terbaik, maka Tuhan pasti berkati kita, amin. Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu menabur untuk pekerjaan gereja, pekerjaan Tuhan di gereja, Bapak Ibu boleh mentransfernya lewat rekening gereja
baik lewat rekening BRI maupun BRI GB National Avenue maupun GBI atas nama Pak Heri Surya untuk pembangunan gereja. Kalau Bapak Ibu Saudara rindu untuk menabur persembahan, perpuluhan, bahkan juga pembangunan gereja dan janji iman, Bapak Ibu boleh transfer langsung. Terima kasih Bapak Ibu, kita akan tutup ibadah kita di pagi hari ini. Saya jemput semua bangkit berdiri. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Oh, tiada seperti Engkau. Perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Oh, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Oh, tiada seperti Engkau. Tiada seperti tiada seperti Yesus. Segala pujian, syukur, kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan. Dan biarlah apa yang kami kerjakan hari ini Tuhan berkenan di hadapan-Mu. Buat untuk segala sesuatunya Tuhan, untuk pujian penyembahan. Bahkan firman yang dibagikan adalah menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Terima kasih untuk minggu ini Tuhan. Bapak Engkau juga memberkati setiap tangan-tangan yang memberi hari ini. Kau berkati mereka, berkati keuangan mereka Tuhan dengan berlimpah-limpah. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan. Amin.